Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Anugerah. Bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya bisa langsung di line telepon 02716793000 atau melalui WhatsApp maupun SMS 08112553.000. Kita akan lanjutkan Ibu ya tadi proses Ibu mulai dari terapi mandiri begitu. Nah, untuk anak-anak teman-teman tuli juga di luar sana kan pasti ada bahasanya sendiri nih Bu, Iya. bahasa isyarat begitu. Nah, Iya. kalau putra-putri Ibu ini mendapatkannya dari mana? Kalau untuk Fauzan ya memang karena dia dulu waktu di TK-nya tuh nggak dapat bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh dapatnya di SD. Karena di SD-nya sudah umum, jadi memang dia bahasa isyaratnya memang nggak dapat ya, nggak dapat bahasa isyarat. Jadi mungkin dia berlatih sih dari teman-temannya aja sih mungkin ya. Dari Dia tahu dari teman-teman. teman-temannya. Kalau Mbak Zahra ini pakai juga atau Bahasa isyarat ya? enggak ya? Enggak, saya Hanya enggak gerak belajar bibir bahasa. saja ya. Bahasa. Baik. Nah ini kemudian tadi Bu, kalau untuk kan tadi dari Ibu ya bagaimana Iya. menguatkan hati ketika aku harus semangat nih membimbing putra putri saya gitu ya. Kalau untuk dari anak-anaknya sendiri nih, dari mulai Mbak Zahra dulu, bagaimana menguatkan hati Mbak Zahra? Saya seperti ini, saya juga harus sama nih dengan orang-orang yang di sekitar saya. Menurut saya semua orang itu sama ya. Jadi kekurangan pasti ada kelebihan. Saya terapin dari dulu. Menerapkan itu terus ya, Ya, bahwa semua sampai orang itu sama, sekarang. pasti ada kekurangannya dan juga Ada kelebihannya kelebihannya, gitu ya, ya. betul. Kalau dari Mas Fauzan nih, apa yang menyemangati Mas Fauzan sampai sekarang ini? Ya, aku lebih ke menerima apa adanya, soalnya Allah kan pasti tahu apa yang diberikannya. Gitu. Jadi harus menerima apa adanya. Lebih ke bersyukur Ya, ya atas bersyukur. apa yang Iya. diberikan oleh Allah gitu ya kepada Mas Fauzan. Nah, kemudian kita beralih nih ya dari prestasi nih yang sudah diraih mungkin dari Mas Fauzan. Ini Mas Fauzan dengar-dengar punya prestasi yang luar biasa ini ya di bidang Alhamdulillah. menggambar ya. Iya, menggambar. Bisa dong diceritakan kepada pemirsa ini memang suka menggambar atau bagaimana sih bisa meraih prestasi itu? Itu aku pertama kali menggambarnya pas TK. Biasanya Sejak TK. iya, biasanya TK kan ada kayak pelajaran menggambar gitu. Nah, pas menggambarnya gitu kayak aku merasa nyaman gitu. Imajinasinya jadi lebih luas gitu. Ya. Ya, mulai dari TK memang sudah suka Iya. menggambar ya Bu ya? Iya betul. Gurunya juga sudah melihat bakat Mas Fauzan. Jadi waktu itu sempat ada les gambar ya, dapat dari sekolah. Jadi karena bakat gambarnya, jadi gurunya memberikan les gambar waktu itu. Baik. Jadi Ibu mengetahui bahwa Fauzan ini sepertinya bakatnya memang menggambar ini juga dari TK atau sejak kapan Ibu? Iya, memang dari TK tuh dia seneng coret-coret tembok sih ya. Di tembok tuh seneng digambar-gambar sampai penuh gitu ya. Terus ya sudah, berarti saya merasa oh mungkin ini anak memang punya bakat gambar, dan gambarnya tuh walaupun dicoret-coret aja tuh kok bagus gitu ya. Ya. Jadi sudah kelihatan sudah gitu kelihatan ya, Bu, ya? bakat gambar. Nah, Iya. kemudian setelah mengetahui nih Bu ya, oh anak saya Fauzan ini memang sepertinya suka menggambar. Iya. Gitu. Langkahnya selanjutnya apa ini yang diterapkan mungkin dari Ibu gitu? Ya setelah saya tahu dia gambar, memang waktu itu kan saat ada alat yang untuk melukis ya, memang waktu itu ya saya belikanlah sebagai sarana dia untuk mengasah bakatnya waktu itu. Ya alhamdulillah sih dia senang banget nerima itu ya, terus langsung mulai tambah rajin berlatih gambarnya. Itu kalau dari les mungkin ada juga Bu, atau sekolah ya udah sekolah biasa tapi dia mengerjakan gambarnya mungkin di rumah atau seperti apa untuk terus mengasah? Untuk les gambarnya sih dia dapat dari sekolah itu aja di TK itu, selebihnya sih enggak, dia otodidak aja. Dia gambar sendiri dengan alat yang sudah dibelikan, diasah
bakat gambarnya sampai sekarang ya, otodidak aja sih. Apa pertama kali yang Mas Fauzan gambar nih dan memang suka gitu? Yang pertama kali itu gambar rumah. Rumah? Ya, kayak pandangan umum gitu. Ya, ya. Kayak gambar gunung yang biasa gitu. Ya. Gambar alam gitu ya. Iya. Nah, dari menggambar ini Mas Fauzan biasanya dapat idenya dari mana sih? Biasanya dari imajinasi aku. Imajinasi. Mungkin sering lihat sesuatu yang indah Apa dan yang kita diterapkan. lihat, diterapkan ke kita. Ya. Mulai ikut kompetisi nih sejak kapan? Kalau nggak salah waktu Pak Edi itu aku ikut lomba mewarnai. Lomba mewarnai dulu ya awalnya. Pak di Gelora Bung Karno di Senayan. Wah, nah ini ada nih gambar-gambar hasil karya Mas Fauzan ini ya. Ada. Iya. Ya, ini bisa diceritakan mungkin Mas Fauzan. Ini gambar apa sih? Itu aku gambar. Kita kan hidup di Indonesia, ada banyak macam suku, ras, agama, banyak-banyak. Nah, kalau misalnya kita bersatu, jadi lebih kuat, bersatu kita teguh, bertahan kita runtuh. Sama juga, ini kan ada semboyan bineka tunggal ika. Iya. Ya, gitu. Nah, itu juara berapa? Juara satu tingkat kota Semarang. Juara 1 tingkat kota Semarang. Luar biasa. Nah, ini sebelum lomba mungkin ada apa? Kayak ada pelatihan, ada yang latih gitu, ada yang bimbing. Pelatihannya dari sekolah gitu. Soalnya ini lomba bergengsi gitu. Iya. Nah, kalau ini gambar apa ini Mas Fauzan? Yang ini. Ya, ini apa ini? Ini. Kita kan hidup di pandemi gitu. Yang ini? Ya, ini. Toleransi dalam beragama, bersatu dalam perbedaan. Ya, kurang lebih konsepnya agak mirip sama sebelumnya. Ya, agak mirip ya sama Ya, sebelumnya. Tentang budaya-budaya. Baik. Kalau dari semua lomba-lomba yang diikuti Mas Fauzan, ini paling berkesan di hati Mas Fauzan yang mana? Yang paling bermakna itu yang lomba Pak SMA yang ada gambar burung Garuda gitu. Yang ada gambar burung Ya, Garudanya. yang tadi. Itu paling yang paling berkesan. bermakna. Ya, karena ada sangkut pautnya sama negara kita, bangsa kita gitu ya, kesatuan, persatuan ya. Kalau selama berlatih menggambar ini apa kendala yang dihadapi Mas Fauzan? Terkadang aku mendapatkan buntu gitu, kayak gak tahu mau gambar apa. Kayak Bingung, kehabisan ide gitu ya. Biasanya kalau sudah mendapat ide ini ketika ngapain? Mungkin pas hatinya senang, atau setelah makan, atau bagaimana? Biasanya aku tidur. Tidur. Mendapat Untuk inspirasi ya? Menenangkan pikiran. Baik. Nah, sejauh mana ini sebagai orang tua ini ya Bu Zulaiha dalam ketika sudah mengetahui anaknya berbakat dalam menggambar, ini supportnya sejauh mana ini Bu? Ya, kami sebagai orang tua ya, saya dan ayahnya itu sangat mensupport sekali. Kadang memang lombanya itu kadang kan juga nggak di ini ya, kadang di tempat tertentu gitu ya. Kita selalu berusaha memberikan waktu untuk anak saya ya, jadi sebisa mungkin saya ada di situ, saya antar, saya beri motivasi, Selalu saya mendampingi ya mendampingi, ya, saya berusaha untuk mendampingi. Kalau selama mengikuti perlombaan ini apa ada nggak sih Bu kekhawatiran sebagai orang tua nih ketika Mas Fauzan mengikuti kompetisi-kompetisi di luar? Kekhawatiran ya sebatas sebenarnya nggak terlalu ini ya. Saya sudah berusaha menanamkan sama dia, menang atau kalah, kalau menang kita harus bersyukur, kalah juga kita harus menerima dengan lapang dada, karena mungkin kita nggak selamanya kan, kita harus bisa menerima kekalahan. Jadi kita harus kita harus menerima kalau memang itu bukan rezeki kita gitu. Ya. Tapi banyak menangnya gitu ya, karena memang sudah berbakat tadi kemudian diasah lebih berbakat lagi begitu ya Mas Fauzan. Nah kalau di kampus ini tadi kan jurusannya apa, seni rupa ya?
apa nih? Seni rupa, Iya, seni jurusan di kampus kuliah. Desain komunikasi visual DKP. Komunikasi visual. Iya, DKP. Di perkuliahan juga menggambar seperti itu ya? Iya, ada menggambar. Kalau dari kampus juga ada kompetisi-kompetisi yang sama seperti sebelumnya? Sebenarnya ada, cuman lebih ke manding aja. Ya, nggak bawa nama kampus itu. Baik, nah ini kan Mas Fauzan kuliah juga nih ya Bu ya? Iya. Kalau dari kampus, ini bagaimana tanggapannya terhadap teman-teman disabilitas gitu? Kalau dari kampus mensupport ya, alhamdulillah dia dapat di kampusnya tuh yang benar-benar mensupport, benar-benar mendorong Mas Fauzan untuk bisa terus berkreasi, berkarya gitu. Sangat-sangat mensupport sekali dari kampusnya. Iya. Luar biasa ya. Kalau dari Mbak Zahra nih, beralih ke Mbak Zahra. Kalau tadi Mas Fauzan memang sukanya menggambar, melukis seperti itu. Kalau Mbak Zahra sukanya apa ini Mbak? Saya sama matematika. Matematika. Dan jurusannya pun juga Matematika. matematika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Mbak suka matematika? Memang dari kecil suka menghitung? Ya, saya dari kecil suka hitung. Ya, suka ngitung, suka angka sebenarnya. Jadi masuk ke matematika. Ini kuliahnya di mana? Universitas Diponegoro. Ya, Undip ya ini ya. Undip, iya. Udah semester berapa Mbak Zahra? Sudah semester akhir tinggal Semester akhir ya. Semoga dilancarkan ya ini ya. Amin, Skripsi amin, berarti ya terima ini ya. kasih. Iya, lagi skripsi. Nah, kalau selama perkuliahan nih, apa sih kendala-kendala yang kalian hadapi? Mungkin dari Mbak Zahra dulu nih. Pertama, kalau kuliah itu beda banget sama SMA. Kalau SMA kan saya memang selalu duduknya di depan. Kalau kuliah harus rebutan tempat duduk. Kadang ketika kalau saya terlambat, saya duduknya di belakang. Jadi nggak bisa menangkap apa yang diajarkan oleh dosen. Kendalanya hanya di itu. Dan juga nggak semua dosen tahu apa yang saya alami. Nah, ini sejak masuk kuliah atau bagaimana? Sejak masuk kendala kuliah. ini? Dari kendala tersebut mungkin Mbak Zahra punya pernah mungkin ya berkomunikasi sama dosennya? Ada beberapa dosen yang tahu kekurangan saya. Ada beberapa tapi enggak semua dosen Nggak tahu. semua. Jadi saya harus berani menyampaikan bahwa saya tuli. Iya, iya. Jadi ya dosen memahami beberapa. Baik. Kalau dari Mas Fauzan, apa Mas Fauzan selama ikut kuliah ini sudah semester 4 tadi ya? Kalau aku sama kakak aku kan beda. Kakak aku kan pernah open, sedangkan aku belum pernah offline ya. Iya. Ya udah, Kuliahnya berarti kan ini masih- selama online Iya. nih. Nah, Apa ini Mas? terkadang Pak online itu ada beberapa kalimat ya dosen yang enggak aku paham. Jadi aku butuh bantuan dari suara menjadi tulisan Ya, ya. supaya dapat memahami apa yang dosen katakan. Solusinya itu ya berarti ya dari aplikasi Iya. yang bisa menerjemahkan dari kata-kata menjadi tulisan. Iya. Ya, betul. Kalau dari Mbak Zahra tadi Mbak, ketika tidak semua dosen atau tidak semua teman mengetahui bahwa Mbak Zahra ini sebenarnya tidak bisa kurang begitu ya dalam mendengar. Ini apa Mbak kemudian mungkin tanya sama temannya terkait materi atau bagaimana yang dilakukan? Saya kalau misalkan ketinggalan mata kuliah, saya meminta tolong teman saya dengan meminta catatan selama perkuliahan. Baik. Nah, kalau di rumah ini Bu, bagaimana Ibu untuk mengontrol pembelajaran apalagi ini kan pandemi dan juga Iya. masih online sampai saat ini. Iya. Kalau selama ini ya kadang anak-anak saya minta bantuan saya sih ya. Kadang memang dia agak kesulitan karena kadang dosennya juga pakai masker gitu ya. Kadang saya mendampingi sih. Saya dampingi anak saya. Kadang saya terjemahkan, kadang saya ya
ya saya sebagai penerjemahnya lah apa yang dosennya katakan gitu ya. Kadang karena memang nggak semua dosen bisa memahami ya, bisa mengerti dengan kondisi anak saya. Baik, gitu nah ya. ini sebentar kita akan angkat telepon terlebih dahulu Oke, nih ya Bu ya. iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Di mana ini Pak? Dari Arto di Karanganyar. Ya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum untuk Mas, Mbak, dan Ibu Zulekha Waalaikumsalam. yang ada di studio MTA TV. Iya. Mungkin bisa disampaikan ini khususnya untuk yang pertama untuk Mas Fauzan sendiri Iya. dulu. Apakah ketika proses menggambar, misalnya saat ini bisa menggambar entah itu kakak atau ibu, itu seandainya modelnya sketsa itu bisa berapa menit ya? Atau mungkin perlu waktu yang panjang juga, itu yang pertama. Kemudian dari awal untuk ibu ya, ketika sudah menemukan atau mungkin mengetahui putranya itu berkebutuhan khusus, Mas Fauzan dulu, kemudian mendapati juga bahwa putrinya berkebutuhan khusus pula, itu bagaimana kendali emosi yang saat itu bisa dilakukan oleh Ibu Zulekha dan keluarga juga Bapak. Begitu. Kemudian untuk Mbak Zahro, selama ini karena mungkin beda dengan yang lain, maksudnya gadis-gadis yang lain yang kuliah di saat ini di Undip kalau tidak salah ya, itu apakah teman-teman juga care terhadap kondisi Mbak Zahra itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi ada 3 pertanyaan gitu ya Bu ya. Yang pertama dari Mas Fauzan, nih, ketika menggambar nih bagaimana sketsanya bisa berapa menit gitu? Untuk Bisa menggambar sketsanya, waktunya. waktunya bisa berapa menit menggambar sketsa? Kalau menggambar untuk tergantung mood tendensi untuk jadi gak begitu menentu. Tidak menentu, tergantung moodnya. Ini kalau bisa diceritakan mungkin ketika moodnya lagi seneng pengen gambar nih berapa ya? Terkadang kalau misalnya saya sedang sedih, ya, aku gambar konsepnya yang sedih. Nah, misalnya kalau saya sedang tenang, konsepnya juga tenang. Gitu, tergantung moodnya juga ya gambarannya ya. Baik. Nah, mungkin seperti di gambar-gambar ini juga tergantung mood atau bagaimana? Kalau yang itu sebenarnya buat kompetisi sama tugas-tugas juga. Jadi nggak menentu. Antara mood yang mungkin senang sama lagi down itu lebih banyak mana? Aku lebih banyak belajar gambar. Lebih banyak belajar Kalau menggambar. buat mengasah kemampuan belajar proporsi atau belajar gambar bangunan. Itu belajarnya dari mana? Biasanya dari internet Dari atau internet. otodidak sendiri. Ya. Dan mungkin tadi Ibu pertanyaan yang kedua ya, dari awal Ibu mengetahui nih. Sebenarnya tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Ini lebih mungkin spesifiknya nih Bu, kendali emosi yang bisa dilakukan oleh orang tua dari mungkin Bapak dan juga Ibu. Karena mungkin kalau untuk Mbak Zahra memang saya mengetahuinya belakangan ya, di usia dia sudah 5 tahun baru saya mengetahui. Itu pastinya tetap sama sih, pastinya shock pada saat saya mengetahui Allah menitipkan juga anak saya berkebutuhan khusus, anak saya tuli. Tapi saat itu saya mungkin sudah lebih tegar ya, saya sudah lebih tegar karena mungkin kalau untuk shock beratnya mungkin awalnya di Fauzan, kalau untuk Zahra saya mungkin sudah bisa mengendalikan. Saya minta sama Allah, mohon dimudahkan, diberikan kelancaran dalam saya mendidik anak-anak saya. Lebih ke situ aja sih, saya sudah bisa mengontrol emosi saya, sudah bisa lebih menerima.
Pertama tentunya lebih ikhlas dulu Lebih nih ya Bu ikhlas, ya. lebih Kemudian ikhlas, saya lebih ikhlas berdoa menerima. terus, Iya, meminta betul. pertolongan dan Iya. selalu berusaha. Selalu gitu ya. berusaha, tetap berusaha, ikhtiar tetap. Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi untuk Mbak Zahra nih, ketika masuk di perkuliahan ini bagaimana tanggapan teman-teman terhadap kondisi Mbak Zahra? Ya, alhamdulillah nggak ada yang namanya pembulian itu tidak ada. Justru sebaliknya teman-teman saya banyak membantu saya selama di perkuliahan ini. Ya, berarti ini menerima begitu Ya, ya, menerima dan apa justru adanya. membantu. Membantu. Baik. Baik, nah kita lanjutkan ini ya. Dari Mas Fauzan nih, tadi memang bakatnya di menggambar. Ini cita-cita kedepannya ini Mas Fauzan ingin jadi apa? Semoga aku bisa menjadi animator yang Animator. bisa membuat film kartun. Film kartun. Nah, memang dari terlihat ya Bu ya dari gambar-gambar tadi kebanyakan memang anim begitu ya gambarnya. Ini memang suka anim ya? Iya, suka. Sejak Itu kecil. dari nonton filmnya dulu atau memang dari imajinasinya langsung gitu? Kalau yang anime itu emang gara-gara nonton. Nonton. Jadi aku penasaran bagaimana orang itu bisa membuat film kartun yang sangat bagus. Iya. Selalu penasaran itu Penasaran, membuat iya. kita terus belajar Pacu, lebih ya. lagi ya. Nah, kalau dari banyak macam gambaran tadi juga ada bangunan selain anim gitu. Mana yang paling sulit? Yang paling sulit itu ketika aku menggambar wajah orang beneran. Menggambar wajah orang beneran. Iya. Misal menggambar Karena aku ibu lebih gitu ya. kayak kartun. Ya. Ya. Itu yang paling sulit. Nah, kalau cita-cita Mbak Zahra, apa Mbak Zahra? Mbak Zahra ingin jadi siapa nih? Aku Zahra yang sebagai apa gitu? Saya belum kepikiran sama Belum sekali kepikiran, ya. intinya jadi saya orang sekarang, yang bermanfaat gitu ya. saya sekarang lebih mengurus toko. Toko, Iya. mungkin ada di bidang bisnis ini Bu Iya, ya. betul. Memang kita ada usaha kecil sih ya, ada usaha kecil buka toko. Jadi memang saya serahkan semuanya sama Iya. dia ya, biar sekalian berlatih lah. Ya, berlatih bagus. Nah, kemudian dari orang tua sendiri nih Bu, apa harapan untuk putra putrinya ke depannya agar mungkin bisa lebih mandiri lagi ke depannya? Kan tidak selamanya bersama ibu begitu Iya, ya. Ini betul, bagaimana iya. Ibu? Ya, ya itulah memang dari awal dulu memang saya sudah berusaha melatih anak-anak saya biar bisa mandiri ya. Selama ini sih memang alhamdulillah anak-anak saya sudah sedikit-sedikit sudah bisa mandiri. Seperti Mas Fauzan, dia juga sudah bisa mandiri dengan mungkin selama ini sudah bisa Betul dengan ya sudah bersosialisasi, mungkin dia sudah bisa untuk dari segi gambarnya tuh sudah bisa menjual gitu ya. Selama ini ya sudah alhamdulillah sudah bisa mandiri, dan Mbak Zahra juga alhamdulillah sudah bisa membantu saya. Jadi ya alhamdulillah, menurut saya itu bagi saya itu suatu prestasi yang luar biasa ya bagi orang tua ya. Perubahan yang baik mungkin ya Bu Perubahan ya yang baik, dari iya. awal mengetahui sampai saat ini. Iya, saya sudah sangat-sangat bersyukur sekali sama Allah. Allah sudah memberikan jalan ya, sudah memberikan Allah memberikan banyak kelebihan pada anak saya. Saya sudah dituntun begitu banyak, sudah diberikan jalan, saya sudah sangat bersyukur. Baik. Dari Mas Fauzan, bisa disampaikan nih kepada pemirsa yang ada di luar sana, khususnya teman-teman tuli, agar semangat lebih lagi dan juga bisa berprestasi seperti Mas Fauzan. Silahkan Mas Fauzan. Buat teman-teman aku yang tuli, kalau misalnya ada yang kamu suka atau apa, dilakukan saja. Jangan terlalu mendengarkan perkataan negatif orang lain. Jadikan perkataan negatif orang lain itu untuk pembelajaran kita buat meningkatkan kemampuan ke depannya. Ya. Jangan apa kata orang lain Iya. ya, kata diri kita. Pengennya jadi apa sih? Pengennya ngapain gitu ya? Asal Pokoknya positif hal-hal gitu yang ya. berbau negatif. Ya. Yang negatif-negatif negatif tinggalkan ditinggalkan. gitu ya. Iya. Pikirannya selalu positif.
masa depan. Dari Mbak Zahra, ada yang disampaikan pada pemirsa ini? Untuk teman-teman tuli atau teman-teman disabilitas yang lain, jangan menganggap kecacatan itu hambatan untuk kamu. Jadikan kecacatan kamu itu menjadi keunikan kamu sendiri. Ya, bisa menjadi keunikan Keunikan, ya, ya, bahkan betul. juga kelebihan, Kelebihan, ya. untuk menyongsong masa depan masing-masing ya, Betul. menembus keterbatasan ini ya Bu ya. Nah terakhir ini untuk Ibu, pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang juga memiliki putra putri teman tuli seperti itu Ibu. Untuk orang tua ya, pastinya mungkin pada saat awal mengetahui anaknya didiagnosa tuli ya, pastinya memang sangat shock ya. Tapi kita harus bangkit. Anak kita ini punya masa depan. Anak kita mandiri, harus mandiri. Anak kita harus bersosialisasi. Jadi ini anak kita harus mendapat pendidikan yang pas, harus dilatih untuk bisa maju, karena anak kita nanti akan bersosialisasi di masyarakat, tidak hanya di lingkungan keluarga. Jadi sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua tuh harus mempunyai semangat yang tinggi lah, harus berusaha, ikhtiar. Insya Allah anak-anak kita akan berhasil, anak-anak kita mempunyai kesempatan yang sama. Jadi orang tuanya harus tetap semangat untuk keberhasilan anak-anak kita. Luar biasa sekali ya pemirsa, jadi sudah lengkap apa yang disampaikan sama Ibu Zulaiha dan juga Mas Fauzan maupun Mbak Zahra ini, bahwa semuanya harus disyukuri, harus terus semangat. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, Iya, begitu betul. ya Ibu, Mas Iya, Fauzan dan betul. juga Mbak Iya. Zahra. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita dalam program Anugerah. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.